Ya, pembahasan kita untuk eksposi yang terakhir di Yunus pasal yang keempat ya. Jadi ini bagian kajian kita yang terakhir mengenai eksposisi kitab Yunus, yaitu eksposisi Yunus pasal yang keempat. Sebelum mulai nanti bisa dibaca dulu seluruh pasal 4 ya, supaya bisa melihat beberapa hubungan-hubungan dari setiap teks yang akan kita bahas. Oke, kita lihat dulu seluruh uh, bagian struktur ya dari kitab Yunus ini. Jadi kita sudah membahas semuanya ya, kecuali pasal yang keempat ini. Kita sudah membahas ini bentuknya A, B, C ya. Lalu kemudian ini commission yang pertama, lalu ada recommission A, B. Di sini ada doa Yunus yang merupakan Jonas grateful. Di sini adalah Jonas resentful. Ya. Kemudian inilah bagian kunci yang sebagian akan kita bahas bersama-sama di sini, tapi sebagian nanti akan dikerjakan di dalam kelompok ya. Supaya kita bisa belajar untuk melakukan eksegese ini. Baik, kita akan masuk kajian di dalam C+ dan di dalam D atau bagian klimaksnya. Nah, ini struktur dari pasal yang keempat ya, Yahweh's lesson for Jonah. Ini tadi bagian C, jadi kita akan bahas dulu. Jonah's resentful. Ini adalah bagian yang bertolak belakang gitu ya dengan doanya. Di sini dia berdoa, di sana dia berdoa, di sini dia juga berdoa. Tapi dia berdoa dengan sedikit berbeda pada bagian ini. Dan kemudian kita akan bahas di sini. Nah, bagian D klimaks ini ayat 4 sampai pasal 4 ayat 5 sampai 11 ini tidak ada 5 di sini ya, karena sebenarnya ayat 5 itu agak sedikit sulit ditempatkan. Tapi termasuk ke dalam kelompok ini, tapi dalam struktur tidak terlalu pas lokasinya gitu. Jadi bentuknya ini adalah A B, A aksen, B aksen, A double aksen, B double aksen, lalu sampai ke C ya. C ayat 4 pasal 4 10 sampai 11, dua ayat yang terakhir. Nah, ayat 5 sini tidak ada, tidak kita masukkan di sini ayat yang kelima. Ayat kelima ini penempatannya kurang pas gitu ya. Sepertinya ayat 5 ini bagian daripada introduction untuk menjelaskan bagian ini, atau nanti kita akan bahas ya, bagian yang agak sulit ya, karena penempatan dalam teksnya juga kita tidak mudah gitu untuk menempatkannya. Baik, kita akan mulai kajian kita mulai di pasal 4 ini ya, di D dan di bagian D ya. D ini strukturnya ada lagi ya yang saya blok di sini. Nah, kita akan masuk ke Jonas resentful. Jadi kalau kita ingat di ayat yang terakhir di pasal yang ketiga, kita lihat di Bible Walk sebentar. Ini adalah ayat pasal yang keempat, tapi kalau kita lihat di dua ayat yang terakhir, misalnya di sini ya, waktu mereka bertobat di sini, mereka berkatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, ayat 10-nya ini mereka mereka menerima pengampunan dari Allah. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, inilah yang menjadi respon dari Yunus di pasal 4 ayat 1 ini ya. Jadi yang disebut sebagai tetapi hal itu, yang dimaksud dengan hal itu di sini adalah pasal 4 ayat yang ke-10, pasal 3 ayat 10 ini. Ya, jadi Allah tidak jadi menghukum Niniwe, itulah yang mengesalkan hati Yunus, itulah yang membuat dia marah ya. Nah, kalau kita lihat di sini, but it is greatly displeased Jonah and he became angry. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini di dalam teks bahasa Ibrani ya, kita akan melihat permainan kata ya, ada permainan kata di sini nanti kita akan bahas. But it greatly ya displeased Jonah and he became angry. Nah, Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe karena mereka sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat. Namun apa yang Allah lakukan ini membuat Yunus menjadi kesal ya. Dalam NASB, NIV dan RSV ya, itu mereka menerjemahkan displeased ya. Ini displeased. Kalau bahasa Indonesia menjadi kesal ya, menjadi kesal. Coba kita lihat ya. Hal itu mengesalkan hati Yunus. Jadi diterjemahkan kesal, sementara kalau kita lihat di sini ya, ESV itu displeased, New American Standard Bible displeased. Ya, Indonesia menerjemahkan menjadi kesal, ya, mengesalkan. Nah, jadi hal-hal pengampunan itu menjadi sesuatu kekesalan bagi Yunus. Nah, kekesalan ini dijelaskan oleh narator dengan menggunakan dua kata yang mirip dan disusun secara bergantian untuk memberi penekanan. Kata yang digunakan adalah ya, ini kata evil atau ra'a dan kata ra'ah. Ya, coba perhatikan di sini ya. Di sini kata ra'a dan ra'ah. Kata ra'a evil atau ra'ah calamity itu seperti apa ya, malapetaka ya, seperti disaster, seperti sesuatu yang ya malapetaka lah, seperti sesuatu yang jelek gitu ya, sesuatu yang jelek dalam arti ini ya. Di sini terjemahkan evil, jahat begitu. Di sini tuh seperti jelek gitu, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini penggunaannya, pembahasan yang dilihat ya, coba kita lihat dulu ya supaya kelihatan di sini dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini nggak terlalu kelihatan karena kan ada kata yang terserap ya. Jadi kata vayera ini berasal dari kata ra'a ya, bisa dilihat di sini ya. Ayin ya. Ini kata ra'a atau evil. Nah, di sini ada kata ra'ah atau ya di sini bisa disebut seperti kata tadi yang saya sebutkan ya, sebagai calamity atau seperti disaster gitu. Nah, di sini permainan kata di sini tuh kelihatan ya. Jadi kata yang digunakan adalah ra'a dan ra'ah. Nah, jika diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, maka ayat 1 akan berbunyi but it was evil to Jonah. Jadi hal itu adalah jahat bagi Yunus, atau kemudian ada koma, great calamity, sesuatu suatu malapetaka yang besar gitu. Dan dia menjadi marah gitu. Jadi but it was evil to Jonah, great calamity, and he became angry. Nah, bertobatnya bertobatnya Allah dalam sini artinya berbalik gitu ya, syuf gitu. Bertobatnya Allah karena bertobatnya Niniwe. Jadi kalau kita lihat di sini kan kata yang dipakai untuk menjelaskan ini ya, when God saw the deeds and they turned. Nah, ini kata when they turned from their wicked, then God relented concerning the calamity which he had declared ya. Nah, di sini juga Allah ya, ketika mereka menyesal ya, Allah juga ketika mereka itu berbalik ya, bertobat dari tingkah laku yang jahat, maka Allah juga sebenarnya berbalik gitu ya, berbalik dari rencananya untuk menghancurkan mereka. Nah, bertobatnya atau syufnya Niniwe dari kejahatan mereka itu ya, dan berbaliknya syuf juga Yahweh dari amarahnya.
tidak menyenangkan bagi Yunus. Ya, penulis menggunakan permainan kata yang menarik pada bagian ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya kata harah ya, Yunus terbakar oleh amarah yang besar. Jadi ini kalau kita lihat ininya pembahasannya kata harah. Jadi Yunus terbakar oleh amarah yang besar. Ra'ah gedola. Ini ra'ah gedola ya. Ra'ah gedola. Nah, jadi Yunus itu seperti benar-benar tidak terima begitu ya, tidak terima akan apa yang dia lihat gitu, apa Allah yang lakukan terhadap kota Niniwe. Jadi Yunus terbakar oleh amarah yang besar. Karena Niniwe kota yang besar ya, gadol atau di sini kan gadol. Jadi ini adalah amarah yang gadol gitu kurang lebih ya. Jadi Yunus itu terbakar ya oleh kemarahan yang gadol, karena kota yang gadol itu berbalik dari ra'ah, dari kejahatan mereka. Jadi kejahatan mereka ini kan sebenarnya juga kejahatan yang besar ya, kejahatan yang besar. Nah, kata di sini pemain kata itu menunjukkan gini ya. Jadi Yunus itu betul-betul marah luar biasa dia, begitu marahnya luar biasa. Dan kita coba lihat dalam bahasa Ibrani-nya, saya ulang pelan-pelan supaya bisa kelihatan di sini ya. Nah, ini kan kata marahnya dia ya, kata marahnya dia. Kalau kita terjemahkan ya, kalau di sini kan dan ini kan kata L itu kan terhadap Yunus ya. Jadi kayak dan jahatlah gitulah kurang lebih ya. Dan jahatlah bagi Yunus gitu. Dan jahatlah bagi Yunus. Dan kemudian jahatlah bagi Yunus, dan seperti sebuah malapetaka yang besar, dan marahlah dia gitu, atau dia terbakar oleh amarah gitu. Nah, ini kata di sini kata marah yang diterjemahkan lalu marahlah dia, itu sebenarnya juga kata yang dipakai untuk burn ya. Kalau kita lihat di sebelah sini kan kita melihat bahwa bentuk di sini kan bentuk kal ya. Kal itu seperti dibakar, terbakar gitu. Dan terbakar gitu. Jadi kalau kita terjemahkan dan dan merupakan sebuah kejahatan lah gitu ya, dan merupakan sebuah kejahatan lah peristiwa percobaan atau pengampunan Allah itu bagi Yunus seperti sebuah malapetaka yang sangat besar, atau kejahatan yang sangat besar, atau ya malapetaka yang sangat besar, dan dia pun terbakar gitu ya oleh amarah. Nah, kalau kita balik ke sini, jadi kurang lebih, jadi Yunus itu kata terbakar ini, Yunus itu marah atau terbakar oleh amarah yang besar. Jadi dia itu betul-betul terbakar, marahnya luar biasa oleh amarah yang besar ya. Jadi terbakar oleh amarah yang besar. Jadi kalau kita lihat permainan katanya kan ini kan terbakar. Terbakarnya oleh apa? Terbakarnya oleh amarah yang besar ya. Ra'ah gedolah. Karena kota yang besar, yaitu Niniwe Gadol atau Niniwe yang Gadol, berbalik dari kejahatan mereka, juga kejahatan yang besar. Kenapa kita sebut katakan besar di sini? Karena dosa mereka telah sampai kepada Allah. Nah, kata sampai kepada Allah menunjukkan bahwa dosa itu menjadi sesuatu yang sudah sangat serius, dan Allah turun untuk melihatnya, kurang lebih begitu. Nah, jadi Yunus itu terbakar oleh amarah yang besar karena kota Niniwe itu berbalik dari kejahatan mereka yang besar. Jadi kan ini sesuatu yang aneh ya. Ada nabi yang marahnya luar biasa, ya, yang terbakar oleh kemarahan yang luar biasa karena kota yang begitu besar itu bertobat dari kejahatan mereka yang begitu besar. Nah,
Nah, uniknya penulis tidak pernah menggunakan kata besar, ya, kata besar atau gadol pada kejahatan atau malapetaka atau kemarahan, gitu. Hal itu hanya dikenakan kepada Yunus. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa bahwa Yunus Yunus yang terbakar oleh amarah yang besar ini karena satu kebaikan yang dilakukan oleh Allah, gitu. Oleh karena sebuah kota yang besar lepas dari kebinasaan, karena Allah yang besar itu mencurahkan anugerah yang besar, maka hati Yunus itu terbakar oleh amarah yang besar. Nah, ini kan sesuatu yang mengejutkan, ya. Dan ayat ini, bagian ini dimulai dengan satu hal yang kan kita lihat kalau kita lihat kalau kita lihat di sini, ini kan Jonas grateful, ini Jonas resentful. Jadi ini bertolak belakang sekali dengan doa Yunus di pasal yang kedua. Ini adalah suatu penolakan, ya, resentful. Yang di pasal yang ke situ juga dia berdoa, ya, di pasal 2 dia berdoa, tapi dia berdoa karena dirinya mau mati, gitu. Nah, di sini dia itu begitu marahnya karena Allah menyelamatkan Niniwe yang berdosa, ya. Nah, pada bagian ini narator ingin menunjukkan bahwa satu, pertobatan Niniwe dan pengampunan Allah justru dipandang negatif oleh Yunus, bahkan dianggap sebagai disaster, sebagai malapetaka, sebagai satu hal yang negatif, gitu. Nah, alasan pertanyaan kita pasti muncul, ya, kenapa sih dia begitu marah? Kenapa sih dia tidak suka? Kenapa sih dia berharap sekali bahwa Niniwe itu dibinasakan? Nah, alasan kekesalan Yunus sangat tidak masuk akal bagi seorang nabi Tuhan. Sebagai nabi, seharusnya respon Allah yang seperti demikian akan membuat hatinya bahagia dan bersuka cita, karena nabi sangat merindukan pertobatan sebagaimana Allah menginginkan pertobatan tersebut. Namun, reaksi Yunus sebaliknya, gitu. Nah, ini memang buat kita cukup unik, ya, menarik, ya, kisah Yunus ini. Oleh karena itulah maka dapat disimpulkan bahwa pasal 2, ya, bukanlah sebuah titik pertobatan Yunus, ya, sikap yang berbalik memandang Niniwe, ya. Maksudnya pertobatan itu kata yang kita pakai itu kata syuf, ya, kata syuf itu kata berbalik. Jadi dia memang berbalik dari tadinya menjauh dari Niniwe, tapi dia datang ke Niniwe. Tetapi secara sikap dia tidak berbalik. Secara sikap dia tidak syuf. Jadi apa yang dia diskusikan dengan Tuhan, dan yang kita lihat nanti di pasal 4 ini, apa yang dia telah perbincangkan dengan Tuhan di pasal 1 yang tidak dicatat sebenarnya, tapi nanti kita akan kelihatan di pasal 4, ternyata Yunus itu tidak berbalik kepada hal itu. Yunus itu tidak bertobat terhadap hal itu, ya. Sikapnya tidak berubah. Sejak awal kedatangannya ke Niniwe, Yunus tetap konsisten dengan pemberontakannya kepada Allah, gitu. Dia tidak lagi lari dari panggilan mengucapkan orakel, tapi dia berharap orakel itu digenapi oleh Allah. Jadi dia itu pergi, gitu, ya. Dia meninggalkan Niniwe, lari dari hadapan Tuhan. Itu dia lari dari bangkit, berjalan dan menyerukan. Nah, jadi sekarang dia udah melakukannya, yaitu bangkit, lalu halak, ya, lalu kara. Jadi dia sudah bangkit, jalan dan menyerukan. Nah, sekarang harapannya dia adalah oracle atau seruan, ya, atau nubuatan yang dia ingin sampaikan itu dia berharap digenapi. Nah, nanti di pasal 4 di beberapa ayat yang kita bahas, ketahuan sih sebenarnya dia tahu bahwa Allah tidak akan menggenapi apa yang dia ucapkan itu. Nah, sekarang dia betul-betul mengharapkan hal itu. Jadi, tetapi di sini kita lihat bahwa sikapnya itu tidak berbalik sebenarnya terhadap Niniwe. Ya. Nah, beberapa ahli memberikan setidaknya 2 alasan mengenai kemarahan Yunus ini. Kenapa sih dia marahnya luar biasa? Kenapa sih nabi seperti ini tuh bisa mengharapkan justru kematian atau kebinasaan bagi satu bangsa seperti Niniwe? Yang pertama adalah Niniwe adalah bangsa kafir yang sangat jahat, sehingga ditunggang balikan merupakan hukuman yang layak atau pantas untuk mereka terima. Nah, sejarah mencatat bahwa Niniwe merupakan negeri yang menyukai kesadisan. Apa yang mereka lakukan tak ada bandingnya pada zaman itu, ya. Penduduk kota itu suka membunuh orang dengan memasukkan tangan mereka ke dalam mulut korban, kemudian memelincir keluar lidah si korban,
kemudian mereka memotong tangan dan kaki mereka, ya. Jadi betul-betul sadistik ya. Jadi memang pada waktu itu biasa untuk ketika satu bangsa berperang melawan bangsa yang lain dan mereka menang, maka bangsa itu akan menjadi tawanan mereka. Tetapi bangsa Niniwe ini memperlakukan tawanan mereka itu dengan cara yang luar biasa sadisnya. Selain itu mereka juga suka menguliti tubuh korban selapis demi selapis dengan kondisi korban yang masih hidup. Lalu kulitnya dipajang atau dijadikan seperti wallpaper ya. Nah, sebagian lagi suka membuat piramida dari kepala manusia dan juga memotong-motong daging manusia dan menjadikannya seperti sate, ya. Bukan sate seperti kita punya ya. Tapi maksudnya kumpulan-kumpulan daging seperti itu. Nah, berbagai tindakan jahat yang dilakukan bangsa tersebut berada di luar batas kemanusiaan. Kemarahan Yunus terhadap Niniwe sebenarnya sudah ada sejak awal dan kemarahan tersebut membuatnya menginginkan penghukuman yang setimpal kepada orang-orang Niniwe. Tapi Allah tidak melakukannya, justru sebaliknya mengampuni mereka. Nah, perbuatan Allah ini menimbulkan kemarahan Yunus yang baru. Jadi Yunus marah bukan hanya kepada Niniwe tapi juga sekarang kepada Allah yang mengampuninya. Makanya dia menjadi marah. Jadi ada dua objek yang baru sekarang yang menjadi kemarahan Yunus, yaitu Niniwe dan Allah. Nah, coba kita lihat sedikit bahas mengenai ini ya. Kemarahan Yunus itu kalau kita lihat secara manusia sebenarnya hal-hal yang masih masuk dalam hal kewajaran ya. Artinya gini, ketika kita menjadi orang yang melihat satu kejahatan yang luar biasa begitu ya, atau kita melihat adanya satu tindakan yang buat kita tuh di luar batas, maka kita mengharapkan adanya sebuah keadilan. Keadilan itu adalah hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal untuk satu kelompok atau satu bangsa atau komunitas yang sangat jahat adalah ditunggang-balikkan. Persis seperti apa yang memang Allah katakan, yaitu mereka ditunggang-balikkan. Mereka itu diporak-porandakan, mereka itu dibinasakan. Dan demikianlah memang apa yang akan Allah lakukan jikalau mereka tidak bertobat begitu. Jadi ini sesuatu yang pantas saja sih, sesuatu yang pantas di dalam sebuah pemandangan kita melihat sebuah kejahatan gitu. Dan kita juga khususnya orang-orang yang kita pandang jahat dan komunitas yang kita pandang jahat atau komunitas yang kita pandang memang wajib atau kriminal para kriminal orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang buat kita tuh di luar batas, misalnya membantai satu keluarga, kemudian melakukan tindakan pemerkosaan, mutilasi, dan jumlah korban yang begitu banyak, misalnya begitu ya. Nah, kita itu berharap orang-orang ini sebenarnya orang yang tidak lepas dari hukuman gitu ya. Kita tidak berharap ada anugerah untuk orang-orang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya kalau untuk kita bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi suatu pergumulan Yunus di dalam perspektif poin pertama ini. Nah, poin kedua adalah rasa nasionalisme Yunus yang dangkal dalam pengertian bahwa nasionalismenya terhadap bangsa Israel ya. Nah, menurut perkiraan para ahli pada waktu itu Asyur, ibu kotanya Niniwe, kota besarnya di Asyur, terlibat peperangan dengan kerajaan Israel dan Yehuda. Ya, pada saat itu kondisi Asyur sudah melemah, namun dengan bertobatnya Niniwe, maka bangsa tersebut akan menjadi kuat dan bangsanya sendiri ikut terancam. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan nasionalisme Yunus muncul karena sebagian orang Israel, ya, karena dia berasal dari Israel Utara, telah menjadi korban dari kesadisan Niniwe. Nah, akibatnya Yunus menyimpan rasa benci atau marah gitu ya kepada penduduk Niniwe yang secara kebangsaan dan juga bukan cuma bangsa, tapi mereka adalah pelaku kejahatan itu dan rajanya itu juga adalah si kepala atau otak kejahatannya itu adalah musuh Israel. Namun kali ini ia melihat bahwa Allah mengampuni musuhnya dari kehancuran yang sudah dirancangkan Allah, yaitu diporak-porandakan, ditunggang-balikkan. Dalam aspek ini kemarahan Yunus juga tertuju kepada Niniwe, musuh bangsanya, dan kepada Allah karena membela musuhnya. Jadi baik di dalam poin yang kedua ini atau perspektif penafsiran yang kedua ini, kita melihat sebenarnya ada hal-hal yang sama dengan poin pertama ya, yaitu bahwa Niniwe ini adalah sesuatu bangsa yang sebenarnya hampir tidak bisa diampuni, atau suatu bangsa yang kejahatannya itu memang layaklah untuk mendapatkan satu hukuman gitu, hukuman yang pantas lah buat mereka. Nah, di sini kalau kita lihat ya, baik yang pertama maupun yang kedua, di sini Yunus tetap marah kepada Israel dan juga kepada Allah.
ya. Dan kemudian di dalam dua perspektif ini pun kita juga melihat bahwa uh, Yunus itu mengharapkan apa yang Allah rancangkan itu betul-betul terjadi, dan kekecewaannya itu adalah kekecewaan karena apa yang dia harapkan atau ucapan oracle yang dia ucapkan itu tidak terjadi. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya alasannya bukan karena dia seolah-olah seperti nabi yang tidak efektif atau nabi yang tidak, oh dia bernubuat tapi nubuatnya tidak terjadi, bukan karena itu, karena kita tidak melihat indikasi itu pada teks selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kita tafsirkan bahwa oh Yunus itu marah karena Allah mengampuni Niniwe dan nubuatannya itu gagal gitu. Bukan, kita tidak melihat indikasi bahwa Yunus kecewa dengan oracle yang gagal. Bukan, yang kita lihat itu adalah kekecewaan itu adalah kepada tidak jadi hancurnya bangsa itu. Nah, kita lihat di sini di ayat 2 sampai ayat 4 ya. Saya bacakan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Ya, tadi kan dia marah saja kan. Dan jadi dari kemarahannya itu dia berdoa, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya sudah ada perdebatan gitu ya antara Yunus dengan Allah waktu dia masih di Israel. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Jadi dia melarikan diri ke Tarsis sebenarnya karena dia sudah tahu kalau dia pergi ke Niniwe dan mengucapkan oracle ini, maka yang terjadi adalah Allah mengampuni gitu. Ya. Sebab aku tahu nah, bahwa engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus itu mengenal Allahnya. Jadi dia memiliki satu konsep teologi yang cukup baik gitu ya, sesuatu yang cukup jelas bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Allah yang sebenarnya merindukan pertobatan dibandingkan menyatakan penghakiman gitu. Jadi karena dia tahu hal ini dan dia sudah ngomong sama Tuhan kalau, jadi kurang lebih ya waktu di pasal 1 yang tidak dicatat itu kurang lebih sebenarnya gini. Dia mengatakan, Tuhan, kalau aku beritakan kepada mereka, nanti mereka akan bertobat. Kenapa? Sebab kau tuh Allah yang baik, kau tuh penyayang, kau tuh panjang sabar, kau tuh berlimpah kasih setia, dan kau pasti tidak akan melakukannya kalau mereka bertobat gitu. Nah, oleh karena itulah makanya Yunus tidak mau. Jadi kekesalan Yunus itu karena dia tidak mau Niniwe itu bertobat, gitu. Dia tidak menginginkan pertobatan Niniwe. Dia tidak berharap Niniwe itu bertobat. Itu sebabnya dia lari ke Tarsis. Dia lari ke Tarsis karena apa? Supaya Niniwe tetap ditunggangbalikan oleh Allah. Supaya Niniwe itu dibinasakan oleh Allah. Kenapa dibinasakan? Karena mereka, kalau tidak ada oracle sampai kepada mereka, maka mereka akan binasa, atau mereka akan tidak mendengar hal itu, maka mereka tidak akan bertobat. Nah, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kemudian Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Gitu. Nah, ini satu Yahweh lesson for Jonah ini yang sangat menarik ya, satu dialog antara Tuhan dengan nabinya. Dan coba kita lihat beberapa hal yang kita bisa elaborasi. Nah, di dalam kekesalan dan kemarahan Yunus yang menyala-nyala itu, Yunus berdoa. Dan ini ada 2 kali dia berdoa, ya, ada 2 ayat 2, 4 ayat 2. Nah, ia menyatakan apa yang telah ia pikirkan sejak awal, ya, tentang rancangan Tuhan bagi Niniwe. Pada bagian ini narator menunjukkan suatu dialog yang terjadi antara Yunus dan Tuhan sebelum ia lari ke Tarsus. Ya, jadi ini sebenarnya cerita di pasal pertama. Dialog tersebut, ya, dialog tersebut mengungkapkan alasan Yunus yang sebenarnya untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ya, di pasal 1 kita tiba-tiba kayaknya silent aja gitu. Ia telah menyimpan kebencian dan kemarahan kepada bangsa Asyur, dan ia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang pengampun dan pengasih. Maka dalam pemikirannya ia dapat memperkirakan bahwa Allah lebih menginginkan bangsa itu bertobat daripada binasa karena dosa.
Sikap dan perkataan Yunus ini sangat unik karena ia adalah seorang nabi yang mengenal sifat Allahnya dengan baik, namun memilih bertindak melawan Allah. Ia lebih suka mengobarkan dan melampiaskan kemarahannya daripada memilih untuk mengikuti kehendak Allah atau seirama lah gitu ya, atau sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Jadi pelarian ke Tarsis ya merupakan sebuah tindakan yang memanifestasikan kemarahan Yunus kepada Niniwe, yang merasa lebih bahagia jikalau bangsa itu dibinasakan dan kemarahannya pun terpuaskan. Nah sekarang dia marah dan kemudian dia mengatakan, mati aja aku gitu ya, cabutlah kita nyawaku, lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi tingkat kemarahan Yunus itu satu tingkat kemarahan yang luar biasa ya, tingkat kemarahan yang membuat itu lebih baik aku mati gitu dibanding aku hidup karena engkau telah mengampuni Niniwe. Tidak mudah sih sebenarnya kalau kita lihat, karena tidak sesederhana yang seperti yang kita lihat gitu. Kalau kita menempatkan pada posisi sama, ini juga satu pergumulan yang serius juga ya. Bahwa apalagi kalau misalnya ada bagian keluarga seperti tafsiran yang kedua, bahwa ada anggota keluarganya juga yang menjadi korban. Berarti dia menjadi orang yang mengalami atau mendapatkan langsung dampak langsung daripada kejahatan mereka. Pasti kita menginginkan sebuah keadilan. Nah, situasi yang dihadapi oleh Yunus ini sebenarnya atau seharusnya ya, bersifat dilematis. Di satu sisi ada perasaan nasionalisme dan kemarahan yang besar kepada Asyur yang jahat. Di sisi lain ia menyadari kehendak Tuhan yang menginginkan bangsa itu dipulihkan. Nah, namun Nato menggambarkan bahwa situasinya sama sekali tidak dilematis bagi Yunus. Ya, maksudnya itu gini, dilematis itu dalam arti dia menggumulkan tentang, oh Tuhan, aku berharap engkau menegakkan keadilan kepada mereka. Tapi aku tahu kau Allah yang baik. Maksudnya itu dia akan bergumul, Tuhan, aku bingung gitu ya. Aku tahu aku menginginkan atau merindukan perbuatanmu yang baik dan maha mengampuni itu. Tetapi aku berharap gitu loh bahwa engkau juga menegakkan keadilan mereka dengan membinasakan mereka. Gitu. Nah di sinilah sebenarnya waktu itu kan saya sudah katakan ya bahwa kalau sebenarnya perintah Allah itu hanya untuk memberitakan kepada Niniwe satu pesan Tuhan, Tuhan tidak harus menggunakan Yunus. Ketika Yunus melarikan diri, Tuhan bisa menggunakan nabi yang lain. Tetapi kenapa Tuhan tetap memakai Yunus? Karena konteks ini bukan hanya untuk Niniwe, tetapi juga untuk Yunus. Tuhan sedang bicara tentang Yunus. Makanya puncak daripada teks ini adalah Yahweh's lesson for Jonah. Jadi Yunus menjadi orang yang penting atau menjadi tokoh penting untuk berita firman Allah ini. Sehingga ini sebenarnya urusan Allah dengan Yunus, bukan hanya urusan Allah dengan Niniwe. Jadi urusan Allah dengan Niniwe itu sebenarnya kalau kita lihat secara total itu menjadi secondary dibandingkan urusan Tuhan dengan Yunus. Ya, sebagai seorang nabi, Yunus seharusnya bergumul bagaimana caranya menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Namun terjadi justru sebaliknya ya. Yunus menggumulkan bagaimana caranya ia melampiaskan kemarahannya dan menunjukkan kebenciannya kepada Niniwe, bahkan ketika ia tahu bahwa Allah mengutusnya, ia melarikan diri. Tidak adanya catatan pertemuan Yunus melakukan kehendak Allah merupakan sebuah pelajaran penting yang disampaikan oleh narator. Pesan singkat tersebut bisa berkata, jangan seperti Yunus karena ia tidak memikirkan kehendak Allah. Nah, dalam setiap pasal kecuali pasal 2, Yunus tampil dalam kontras-kontras dari hal-hal yang baik dengan nuansa yang ironis. Ya, ironis itu seperti yang kita lihat ya, orang-orang di kapal itu di pasal 1 itu teriak-teriak. Nah, Yunusnya tidak. Yang mereka itu membuang muatan kapal, Yunusnya tidur gitu ya. Mereka melakukan apapun untuk menolong kapal dan menolong Yunus, tapi Yunus tidak melakukan apa-apa gitu. Dan ironis ya. Dan kemudian untuk Niniwe itu menerima firman satu kali itu saja dan mereka itu bertobat. Nah, sementara nabi Tuhan ini tidak bertobat juga gitu.
Nah, itu yang kita sebut sebagai satu nuansa yang ironis ya daripada kisah Yunus ini. Nah, seharusnya sebagai nabi ia bertindak maksudnya gitu ya, bertindak sesuai dengan apa yang Allah yang mau, tapi realitanya Yunus melakukan yang bertolak belakang dengan apa yang Allah mau. Makanya kita menemukan begitu banyak kontras di sini ya. Kontras-kontras yang menunjukkan sepertinya Yunus ini apa ya, tokoh yang menjadi kontroversial sekali gitu. Dia adalah orang yang paling menjengkelkan justru di dalam teks ini ya. Kalau kita lihat orang kafir gitu, orang-orang pagan di dalam kapal yang berdoa kepada Allah-Allah berhala gitu. Mereka lembut sekali hatinya. Niniwe yang begitu jahatnya, lembut sekali hatinya. Tapi Yunus Nabi Tuhan ini yang menyampaikan firman Tuhan ini, yang ditolong oleh Tuhan ini, yang telah berdoa kepada Tuhan ini, keras sekali hatinya. Dan dia itu menunjukkan satu tindakan-tindakan ironis. Jadi kita mendapatkan pesan-pesan yang ironis sih sebenarnya lewat teks ini ya. Nah, tindakan Yunus yang paling bodoh adalah ketika ia marah kepada Allah dan berharap mati gitu. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya, ngapain kamu mati? Ngapain sih kamu begitu marahnya? Tapi ini satu perspektif yang dimiliki oleh Yunus. Dia betul-betul marah gitu. Jadi kalau misalkan kita membayangkannya, ada orang-orang yang memberikan kita hidup merana atau ketidakadilan atau penderitaan yang begitu besar. Dan begitu banyak orang dan secara objektif mereka adalah atau kelompok atau orang ini adalah orang yang sangat jahat yang menyebabkan penderitaan. Kita begitu wajar untuk mengharapkan keadilan dan kebinasan terhadap orang itu. Tapi ketika mereka mendapatkan anugerah, ketika mereka mendapatkan pemulihan, kita tuh kayaknya nggak bisa terima juga gitu. Nah, kemarahan Yunus ini yang sebenarnya betul-betul membara begitu ya, dia terbakar oleh amarah yang besar gitu. Ini membuat dia itu sampai, wah, biar aja aku mati, gitu ya, lebih baik aku mati. Gitu. Dan makanya dia berharap mati. Ia merasa lebih baik dirinya mati daripada ia hidup ketika Allah yang baik menunjukkan kasih dan pengampunannya kepada bangsa yang berduka karena dosa. Ya, memang kita menemukan satu hal yang ironis banget ya dari apa yang dilakukan oleh Yunus ini. Mungkin kita bukan pelaku ya, yang mungkin tidak langsung bisa terbawa emosi dari apa yang dialami oleh Yunus ini, tapi Yunus betul-betul berada dalam situasi yang marahnya luar biasa. Ya, kita bisa marah dan minta mati gitu ya. Bayangkan kalau kita marahnya, saking marahnya kita tuh sampai minta mati aja gitu ya, saking marahnya. Nah, Yunus sampai pada titik, yaitu titik kemarahan yang luar biasa besarnya. Nah, jadi kita lihat lagi ironisnya ya. Sementara ia sendiri telah melalui rentang waktu tertentu dan berbagai teguran yang sangat jelas, ternyata tidak menunjukkan sikap pertobatan gitu, dan hati yang lembut untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki. Yunus adalah seorang nabi yang tidak memiliki kepekaan rohani yang baik, meskipun memiliki pengetahuan teologi yang baik. Bahkan berpikir dan membuat perhitungan dengan dasar teologi yang benar. Ini luar biasa ya. Jadi kenapa dia lari ke Tarsis? Karena dia tahu Allah yang disembah Allah yang baik. Allah yang baik itu meskipun di dalam kata-katanya itu adalah kata-kata kehancuran. Semua kata-kata kehancuran itu dibaliknya selalu ada kata-kata ada anugerah gitu. Jadi firman Allah itu firman yang anugerah. Bahkan di dalam ucapan-ucapan murka Allah pun ada anugerah gitu. Nah, pengetahuan Yunus tentang Allah dan juga jabatannya sebagai nabi tidak serta-merta membuat Yunus menjadi seorang yang mengenal Allah. Nah, ini kita perlu perhatikan ya. Hati Yunus tidak bersatu dengan hati Tuhan dan ia tidak mampu merasakan kerinduan Tuhan bagi Niniwe, dan itulah sebabnya Tuhan ingin mengajar dia. Nah, di sini kita lihat ya bahwa Allah menginginkan Yunus memiliki hati itu. Makanya Allah menempatkan Yunus dalam sebuah konteks yang menolong dia untuk memahami. Dia diberikan sebuah pengalaman yang membuat dia nanti mengerti.
Tuhan mengharapkan dia mengerti. Bahkan tindakan Allah yang sesuai dengan atributnya yang sudah Yunus kenal membuat membuat ia kesal dan marah, ya. Nah, dalam hal ini Yunus menunjukkan tanda bahwa sebenarnya Yunus bukanlah orang yang mengenal Allah dalam pengertian bergaul atau memiliki hati Allah. Ia adalah orang yang keras hati dan tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Namun dalam kemurahan dan anugerahnya, Yunus yang serba kurang ini dipakai oleh Allah menjadi alat yang luar biasa, dan Allah dengan sabar sekali ingin menuntun Yunus dan membawa Yunus di dalam sebuah pengalaman mengenal Allahnya, gitu. Ya, jadi di sini kita mengenal Allah yang begitu ajaib, ya. Allah yang dengan sabar, Allah yang dengan tegas, Allah yang dengan keras memeluk kembali hambanya, Allah yang mengampuni satu bangsa yang begitu jahat, dan Allah yang dengan sabar mengajari Yunus meskipun Yunus ini terus melawan Allah. Nah, Tuhan meresponi perkataan Yunus dengan sebuah pertanyaan retorika yang singkat. Layakkah engkau marah? Ya, jawabannya pasti nggak layak gitu ya. Tapi ini pertanyaan retorika, ya. Layakkah engkau marah? Atau kok kamu marah sih gitu. Kenapa? Karena Yunus itu sebenarnya tidak memiliki alasan untuk marah. Jadi, kalau kita pelajari baik-baik, ya, kita mungkin mikir ya bahwa ketika ada kejahatan, atau ada satu perbuatan jahat dari seseorang ataupun dari sekelompok orang ataupun dari komunitas ataupun dari suatu bangsa, keadilan itu adalah hal yang baik untuk mereka. Ya, betul. Mereka akan mendapatkan penghakiman. Tetapi sebenarnya di mata Allah, Allah jauh lebih merindukan satu pengampunan, satu pertobatan gitu ya dari perbuatan yang jahat dibandingkan kebinasaan karena kejahatan. Jadi Allah Yunus ini adalah Allah Alkitab yang lebih mengharapkan pertobatan dibandingkan kebinasaan. Nah, kita lihat ya di sini ya, layakkah engkau marah? Kita lihat kenapa dia marah, apa alasannya dia marah? Marah karena Niniwe jahat. Nah, sekarang mereka sudah bertobat gitu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang dulu. Nah, layakkah engkau marah Yunus? Harusnya enggak dong, ya. Nah, sekarang ya, apakah kejahatan mereka yang dulu harus ditimpakan kepada mereka? Enggak, aku enggak bicara tentang kejahatan mereka, bukan perbuatan mereka yang sekarang, karena mereka sudah bertobat sekarang. Sekarang aku lihat yang dulu-dulu, mereka itu begitu jahat. Nah, Allah telah berkenan untuk menerima pertobatan mereka dan memutuskan untuk tidak menghukum mereka. Ya, Allah memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki. Nah, apakah mau menimpakan kejahatan atas apa yang mereka lakukan dulu? Nggak pas juga begitu ya, nggak juga. Kenapa? Karena Allah berkenan kok menerima pertobatan mereka. Berarti tindakan pertobatan mereka itu adalah pertobatan yang tulus, dan tindakan-tindakan itu atau dampak dari pertobatan itu akan membuat mereka itu bisa melakukan hal-hal yang mereka dulu lakukan itu berhenti dan bahkan bisa memperbaikinya gitu. Nah, layakkah engkau marah begitu? Enggak layak. Nah, apakah marah kepada Allah karena mengampuni mereka? Sekarang marahnya sama Allah, ya. Bukankah Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun, ya? Dan yang menunjukkan kepada Yunus ketika ia memberontak kepada Allah dengan pergi ke Tarsis, ya. Bukankah Yunus adalah nabi yang mengenal betapa Tuhan mengasihi ciptaannya? Oleh karena itu, kemauan Yunus untuk meluap-luap itu juga tidak dapat diterima oleh Tuhan gitu. Jadi kalau dia marah karena Allah yang baik, kan sesuatu yang nggak masuk akal, ya. Bagaimana kita marah terhadap suatu kebaikan gitu? Oh, karena Allah itu mengampuni. Gitu. Nah, apakah kita akan marah terhadap seorang yang jahat diampuni oleh Allah? Apakah kita akan marah ketika seorang yang punya banyak hutang itu diampuni hutangnya oleh Allah gitu? Layakkah kita marah? Layakkah Yunus marah ketika ada orang yang hutangnya begitu besar, yaitu karena kejahatan, karena Alkitab melihat kejahatan seperti hutang gitu ya. Apakah kejahatan seperti itu atau hutang seperti itu diampuni akan membuat kita marah gitu? Kenapa diampuni? Kenapa dihapuskan hutangnya gitu? Jawabannya enggak gitu. Enggak layak kita marah. Pertanyaan retorika merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah jelas diketahui oleh dua pihak yang berdialog bahwa tidak layak untuk marah. Jadi
Yunus di mata Allah tidak layak untuk marah. Yunus di matanya sendiri layak untuk marah, bahkan marah sampai mati gitu ya, atau marah dengan luar biasa. Jadi kita melihat dua hal yang berbeda ya. Saya ulang dulu ya. Jadi Niniwe itu layak untuk dihukum, dibinasakan. Tahu dari mana? Dari mulut Allah sendiri yang menubuatkan atau menyampaikan oracle bahwa mereka akan ditunggang balikkan. Jadi di mata Allah pun sebenarnya mereka layak untuk ditunggang balikkan. Di mata Yunus sama juga layak untuk ditunggang balikkan. Nah kemudian bangsa Niniwe ini berbalik. Dan Allah pun berbalik dari rencananya ya untuk membinasakan mereka. Nah, perbuatan Allah ini adalah perbuatan yang baik yang tadi saya sebutkan ya, mengampuni atau melepaskan mereka dari dosa atau hutang mereka. Nah, di mata Yunus tindakan ini adalah tindakan yang membuat dia marah dan marah sampai mati. Berarti tindakan perbuatan Allah ini adalah satu perbuatan yang layak mendapatkan satu ganjaran gitu ya, yaitu kemarahan yang begitu besar. Nah, di mata Allah, kemarahan Yunus ini tidak masuk akal gitu. Apakah perbuatan baik Allah mengampuni satu bangsa yang jahat adalah sebuah layak untuk menerima kemarahan itu? Jawabannya tidak. Makanya dia mengatakan, layakkah engkau marah Yunus? Kenapa kamu marah? Apa alasan kau marah? Karena kebaikanku kah? Karena mereka tidak jadi dihukumkah? Gitu. Ya, nanti kita akan lihat di dalam teks terakhir ini. Nah, kita lihat di sini. Kan kita dari pasal 4 di sini ya. Dari sini kita akan lihat ke ayat 6 sampai ayat yang terakhir. Nah, ayat 5 kita lihat, ayat 5 ini sebenarnya berbeda. Tadi saya sudah bahas di depannya. Nah, sikap tidak dewasa dan self-pity Yunus ini membuat Allah beralih urusan dengannya. Jadi tidak lagi ada tidak berurusan lagi dengan Niniwe. Pasal 4 ayat 5 hingga selesai tidak lagi bicara tentang Niniwe, tapi bicara tentang nabi yang sudah Allah pakai untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa yang jahat, namun bertobat hanya dengan kalimat singkat yang diucapkan oleh Yunus. Nah, kebebalan Yunus makin jelas dan memuncak pada bagian ini. Hati yang keras, tidak juga lembut dalam pelajaran singkat yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah sekarang berurusan dengan nabinya, dan memang ini adalah bagian daripada rencana Allah untuk membawa Yunus ke Niniwe, yaitu menolong dia untuk mengerti. Jadi memang ada urusan Allah dengan Yunus ya, bukan hanya dengan Niniwe. Di ayat yang kelima. Then ya, kemudian ya, Jonah went out from the city and set east of it. Ya. There he made a shelter for himself and sat under it in the shed until he could see what would happen in the city. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Nah, teks ini kan jadi agak sedikit membingungkan ya. Dia menunggu gini, setelah dia marah, apakah dia menunggu Allah akan tetap maksudnya Allah akan tetap menghancurkan Niniwe, atau ini terjadi sebelum peristiwa itu, yaitu setelah dia memberikan oracle lalu dia pergi ke luar kota dan kemudian melihat, menunggu karena tidak dilakukan oleh Allah, barulah kemudian pasal 4 itu muncul, yaitu marahlah Yunus gitu. Dan kita jadi tidak punya satu bentuk kepastian karena posisi atau bentuk teks ini sedikit berbeda ya. Jadi cukup sulit menentukan dengan pasti posisi ayat yang kelima ini dalam urutan waktu. Di dalam bahasa Ibrani, bentuk yang digunakan adalah imperfect. Namun imperfect dalam bahasa Ibrani tidak sama dengan bahasa Inggris ya. Imperfect itu gak harus bentuknya itu imperfect yang belum terlaksana seperti bahasa Inggris gitu ya. Nah, Joyce Baldwin memilih menerjemahkan dalam bentuk pluperfect, yaitu waktu lampau yang sempurna. Karena itu, beberapa ahli menafsirkan bagian ini menjadi flashback setting, yaitu setting yang terjadi di awal sebelumnya, gitu, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini adalah satu setting bahwa dia sudah pergi duluan dan kemudian dia nunggu kota itu. Barulah terjadi ada dialog sama dia marah dengan Allah.
Nah, penjelasan ini merupakan sebuah pendahuluan untuk menjelaskan peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, kenapa kemudian muncul di ayat 5 ini tiba-tiba kok uh, setelah Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Padahal peristiwanya itu adalah sebelum itu atau sesudah dia mengucapkan oracle, lalu dia lari keluar, bukan lari ya, maksudnya dia pergi keluar dan melihat apakah Allah jadi membinasakan atau tidak gitu. Nah, peristiwanya itu istilahnya secara kronologi di situ. Nah, tapi kenapa ditempatkan di sini? Nah, sepertinya untuk menjelaskan di ayat 6 ya. Untuk ayat 6 ini ya, untuk supaya ayat 6 dan selanjutnya ini lebih jelas gitu. Lebih nyambung gitu nanti ceritanya. Seolah-olah ayat 1 sampai 4 itu dipisahkan dulu untuk memberikan satu pengantar kepada pembaca tentang dialog atau ajaran Tuhan yang khusus dengan pohon jarak, ulat, matahari begitu kepada Yunus tentang betapa Tuhan mencintai sesuatu yang Dia ciptakan gitu. Nah, jadi untuk memberikan satu pembacaan yang lebih mudah dan penempatannya di sana. Nah, jadi ayat-ayat selanjutnya 6 sampai 11 atau kemungkinan besar keseluruhan pasal 4 terjadi di luar di sebelah timur kota Niniwe. Nah, diperkirakan setelah menyampaikan oracle kepada penduduk kota Niniwe, Yunus langsung pergi keluar kota dan meninjau kota tersebut selama 40 hari. Tetapi setelah 40 hari sejak oracle itu ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap kota itu. Nah, barulah hal itu mengesalkan hati Yunus gitu kurang lebih ya. Nah, tetapi kenapa penempatannya tidak digunakan secara kronologis di dalam teks? Karena untuk menolong pembaca memahami ayat 6 dan selanjutnya. Ini ayat 6 di sini ya. So the Lord God appointed a plan. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya ya, Allah menentukan ini. Ya, Allah menentukan angin gitu, Allah menentukan ikan, Allah menentukan pohon gitu ya. So the Lord God appointed a plan and it grew up over Jonah. Jadi dia kan waktu itu lagi nunggu. Nah, jadi karena dikasih tahu di ayat 5, dia sedang memantau lah gitu. Mungkin sudah 40 hari begitu. Jadi kalau misalnya tidak ditempatkan di sini, nanti nanti pembaca itu mungkin akan menggabungkan, lebih menempelkan ayat 6 ini dengan ayat 4 gitu. Layakkah engkau marah begitu. Makanya dipisahkan sedikit ayat 5 ini supaya kita pengantar sampai sini. Lalu sementara dia menunggu gitu ya, sementara dia melihat-lihat di hari ke 40 hari itu sampai enggak terjadi apa-apa juga gitu ya. Nah, Tuhan itu menentukan sebuah pohon itu tumbuh gitu. It grew up over Jonah. Nah, jadi pohon itu tumbuh cepat sekali begitu. Dan kemudian bertumbuhnya itu melampaui Yunus gitu, seperti miracle kurang lebih. To be a shade, jadi menghasilkan sebuah kayak bayangan over his head to deliver him from his discomfort. And Jonah was extremely happy about the plan. Nah, kita lihat ya, ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Allah, atau penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus dan menaunginya. Jadi seperti dia itu menjadi dapat teduh, senang sekali, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi dia senang sekali gitu, dia senang banget kalau dia teduh gitu. Dia mendapatkan perteduhan. Nah, di sini kita lihat di dalam satu ayat ini ada dua bagian, yaitu Yahweh prepare plan for Jonah, lalu Yahweh respond, yaitu he rejoice. Jadi Allah itu appointed a plan and Jonah extremely happy. Nah, kalimat atas penentuan Tuhan sudah kita bahas ya. Digunakan 4 kali dalam kitab Yunus, yaitu kedatangan ikan, terus kemudian tumbuhnya pohon, nanti datangnya ulat, dan bertiupnya angin panas. Nah, di tempat pengintaian itu, Yunus mendirikan sebuah sebuah pondok untuk tempat ia bernaung dari terik matahari. Namun Allah menumbuhkan sebuah pohon yang bertumbuh dalam semalam hingga menaungi Yunus, gitu. Ya, menaungi Yunus. Jadi kalau kita lihat di sini,
ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, Yunus meninggal kota itu tinggal sebelah timurnya, ia mendirikan sebuah pondok. Ya, jadi dia itu bikin shelter ya, shelter. Jadi kita di sini kata shelter ini kan booth ya. Di sini bentuknya pondok, ya, apa namanya, bentuk kata kata syukah gitu ya, bentuk kata syukah ini ya. Ini mungkin tidak seperti pondok yang kita pahami ya, bukan seperti pondok kayak rumah yang nyaman seperti yang kita biasa lihat gitu, bukan itu maksudnya ya. Tapi berbeda gitu modelnya, bukan seperti yang kita bayangkan. Itu seperti di sini ya, kata kata syukah ini adalah seperti ini, as a lion's den atau hut made of branches and mats gitu. Jadi seperti seperti pondok-pondok ini ya, dari pohon-pohon begitu. Jadi tidak sepenuhnya kayak pondok rumah gitu. Seperti dari ranting-ranting dan sebagainya. Jadi dia buat itu untuk perteduhan kurang lebih. Nah, di sini kemudian mungkin tidak sepenuhnya melindungi dia sehingga dia itu juga mengalami kepanasan gitu ya. Makanya Allah memberikan dia itu sebuah pohon. Nah, Nathan memberikan penjelasan bahwa melakukan tersebut untuk menghibur Yunus yang sedang kesal hati. Nah, bagian ini menjadi menarik karena Allah menunjukkan suatu sikap yang sangat perhatian dan lemah lembut gitu. Allah ingin memberikan pelajaran yang berharga kepada hambanya supaya Yunus mengerti apa yang Allah rasakan terhadap Niniwe. Nah, kehadiran pohon itu membuat Yunus bersuka cita gitu. Jadi, waktu pohon itu datang, itu seperti bikin teduh sekali dan dia senang luar biasa karena mungkin pondoknya itu tidak bisa melindungi dia dari kepanasan yang luar biasa. Dan dia itu merasa pohon itu betul-betul memberikan kenyamanan yang luar biasa pada dia. Jadi, he was extremely happy. He rejoiced. Nah, itu memilih menggunakan kata extremely joy ya, pakai kata gadol di sini ya. Jadi betul-betul senang itu senang banget gitu. Ya. Jadi betul-betul ayat 6 ya. Jadi betul-betul mengalami ini ya, gadolah nih ya, kata joy ya, kata joy, shim ya, kata shimhah, gadolah ya. Jadi betul-betul kata sukacita yang luar biasa, sukacita yang besar pakai kata gadol ini ya. Jadi extremely joy untuk menjanjikan hal yang ironis. Jadi dia itu kenapa ironis? Jadi waktu Allah berbuat baik kepada Niniwe dengan mengampuni nyawa mereka, ya, menyayangkan nyawa mereka, Yunus itu sukacita gadolnya itu karena pohon jarak gitu. Jadi Yunus merasakan sukacita yang luar biasa karena sebuah pohon yang membuatnya teduh dan merasakan kenyamanan. Sementara ia kesal ya, ia burn ya, dia terbakar karena amarah yang gadol. Karena Allah memberikan pengampunan kepada suatu bangsa yang besar gitu. Jadi kita ketemu ironi lagi nih ya, ironi yang melihat kita itu luar biasa Yunus ini ya, parahnya ya. Jadi dia itu bisa begitu sukacita. Sukacita itu luar biasa karena dia mendapatkan perteduhan. Nah, makanya kita lihat di sini sebenarnya Yunus itu so self-centered ya sebenarnya ya. Nah, kemudian di bagian 7 ini ya, bagian 7 yaitu A aksen B aksen. Ini bagian terakhir yang kita bahas ya, nanti kalian akan lanjutkan. But God appointed a worm, ya, cacing gitu, when dawn came the next day and it attacked the plant and it withered. Jadi ada ulat yang Tuhan tumbuhkan, kemudian yang membuat itu menghancurkan pohon itu, makan pohon itu. Lalu besoknya itu, kan pada malam hari ya, when the sun came out, God appointed a scorching east wind. Jadi Allah itu buat angin panas gitu, and the sun beat down on Jonah's head so that he became faint and begged with all his soul to die. Nah, dia mulai mati lagi. Death is better to me than life gitu. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat teks dalam bahasa Indonesianya. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah,
datanglah seekor ulat yang menggerek pohon itu sehingga layu. Layu sudah. Kemudian segera sesudah matahari terbit, maka Tuhan lagi menentukan bertiuplah angin timur yang panas. Jadi panas sekali, luar biasa. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus gitu. Jadi pohon itu sudah layu, digoroti oleh ulat, lalu kemudian ada angin panas, lalu matahari lagi kena terik kepalanya dia ya. Lalu rebahlah ia lesu berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada aku hidup gitu. Jadi dia juga mengucapkan hal ini ketika dia melihat Niniwe itu tidak jadi dibinasakan. Tetapi sekarang juga kemudian dia mendapatkan pohon jarak dengan perteduhan. Dia begitu sukacita. Dan sekarang dia itu mau mati lagi karena dia kena panas itu. Jadi pohon yang memberikan sukacita itu hanya bertumbuh sehari saja. Pada waktu pagi, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon itu hingga layu. Kemudian setelah matahari terbit, Allah mengirimkan angin timur, menerpa Yunus hingga menyakiti kepalanya. Yunus rebah dan lesu berharap ia mati. Sukacita yang kemarin hilang begitu saja. Ya, jadi kemarin dia tuh sukacita luar biasa sekali. Dia senang banget gitu. Ya, dia senang luar biasa. Ya, dia senang luar biasa. Dan sekarang ini dia begitu marah lagi dan dia pengen mati aja. Dia pertanyaannya, kemana sukacita yang kemarin? Apa sebenarnya terjadi kepada Yunus? Mengapa seketika ia bisa bersukacita yang luar biasa, namun tidak lama kemudian ia berharap ingin mati. Nah, lihat ya, Allah ingin memakai perspektif Yunus. Allah ingin membawa Yunus melihat dia di dalam perspektifnya. Apa sih yang dicintai oleh Yunus? Apa sih yang disayang oleh Yunus? Apa sih yang membuat Yunus sukacita? Apa sih yang membuat Yunus marah? Dan Allah ingin mengajari Yunus untuk mendapatkan hal-hal yang bernilai itu dari kacamatanya sehingga dia bisa memahami kacamata Allah. Nah, bagian ini memberikan gambaran yang jelas tentang siapakah Yunus sebenarnya. Ia memiliki alasan sukacita yang tidak terlalu tepat jika dibandingkan dengan pertobatan suatu bangsa yang besar. Terlindungi sengat matahari dan merasakan kesejukan wajah-wajah saja membuat seorang bersukacita dan merasa senang ya. Kalau kita dapat angin sepoi-sepoi, sejuk, pohon teduh, senang kita. Namun sukacita tersebut tentu saja tidak melampaui sukacita pertobatan manusia yang berdosa. Sekali lagi, kedangkalan Yunus dalam mengenal kehidupan dan kehendak Allah dipaparkan oleh narator dengan jelas ya. Nah, jadi ini kita akan bahas bagian puncaknya, yaitu A aksen dan B aksen. Tapi udah bukan bagian ini ya. Kita akan bahas ini pas kita lagi diskusi dan kalian akan mengerjakannya ya. Jadi semua kelompok ini kan ada 4 ayat ya, ayat 9, ayat 10, 11. 3 ayat 9, 10, 11. Jadi coba dibahas masing-masing di sini ya. A aksennya apa, B aksennya apa, dan C-nya apa. Jadi masing-masing bahas dan kita akan diskusikan dan kita akan melihat sebenarnya bagaimana ending daripada cerita ini. Oke? Thank you semuanya. Selamat belajar dan berdiskusi. Kita akan lanjutkan di dalam pertemuan kita selanjutnya. Thank you.